Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita akan memasuki materi berikutnya atau bab yang baru, yaitu tentang mengenai listrik statis. Nah, minggu lalu kalian telah mempelajari tentang atom kan? Siapa yang bisa menjelaskan atom itu apa? Atom, suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Atom memiliki 3 muatan listrik, muatan negatif, muatan positif, muatan netral. Nah, atom ini memiliki 3 muatan listrik. Yang pertama yaitu muatan positif atau yang disebut dengan proton. Yang kedua yaitu muatan negatif atau yang disebut dengan elektron, dan muatan netral yang disebut dengan neutron. Nah, proton dan neutron ini berada pada inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit atom. Nah, berdasarkan hal ini disebut dengan teori atau Niels Bohr, di mana proton dan neutron berada pada inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit-kulit atom. Nah, untuk mencari rumus inti atom yaitu menggunakan anti atom sama dengan proton ditambah neutron. Nah, rumus inilah yang harus kalian pahami dalam mempelajari listrik statis. Selanjutnya yaitu interaksi dua benda bermuatan listrik. Nah, setiap hari kalian telah melihat contoh listrik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di halte, maupun di tempat lainnya. Contoh sederhana yang dapat kita ketahui yaitu interaksi pada penggaris dan rambut. Nah, kalian pasti bertanya kan, kok bisa sih penggaris sama rambut itu bermuatan listrik? Nah, saya akan menjelaskan bahwa penggaris saat digosokkan dengan rambut, yang menyebabkan yaitu rambut akan kehilangan elektron dan akan berpindah pada penggaris, sehingga rambut akan bermuatan positif dan penggaris akan bermuatan negatif. Hal inilah yang menyebabkan penggaris dapat menggerakkan potongan-potongan kertas dan kertas dapat menempel pada penggaris. Ya, siapa yang bisa menjelaskan contoh lain dari interaksi dua benda bermuatan listrik? Saya. Kaca dengan sutra. Kaca digosokkan dengan sutra akan menimbulkan elektron berpindah dari kaca ke sutra, sehingga kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Kaca dan sutra. Nah, saat kaca digosokkan dengan sutra, yang terjadi yaitu elektron pada kaca akan berpindah pada sutra, sehingga kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Sudah mengerti? Mengerti. Oke. Selanjutnya yaitu tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini merupakan interaksi antar dua benda bermuatan listrik, baik itu sejenis maupun beda jenis yang dipisahkan oleh jarak tertentu, yaitu Q1 dengan Q2. Q1 ini merupakan muatan listrik yang pertama dan Q2 ini merupakan muatan listrik yang kedua yang dipisahkan oleh jarak tertentu atau yang disebut dengan R. Untuk muatan sejenis itu yaitu muatan positif dengan positif dan muatan negatif dengan negatif. Hal inilah yang menyebabkan gayanya akan menimbulkan tolak menolak. Untuk muatan yang beda jenis yaitu muatan positif dengan negatif. Hal inilah menimbulkan gaya yang dihasilkan akan tarik menarik. Besaran dalam mencari hukum Coulomb yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K ini merupakan konstanta yang nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 2 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q1 ini merupakan muatan listrik yang pertama dan Q2 ini merupakan muatan listrik yang kedua, dan R kuadrat ini merupakan jarak antara Q1 dengan Q2.
Sudah mengerti? Sudah. Untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian melakukan percobaan dengan menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia dan lihat langkah-langkah berdasarkan LKPD yang Ibu bagi. Sudah selesai tugas yang Ibu kasih? Ya. Silakan siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Perhatikan kain wol dan balon yang telah disediakan. Apakah terdapat muatan pada kain wol dan balon tersebut? Dapatkah kalian menjelaskan hubungan benda tersebut dengan konsep listrik gratis? Jawab. Balon dan kain wol keduanya memiliki muatan netral. Balon saat digosokkan dengan kain wol maka mengalir dari kain wol menuju balon, sehingga balon menjadi bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Untuk pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa jawab? Saya. Menggosokkan balon dengan kain wol atau rambut yang kering 30 detik. Jarak kedua statis 30 cm 20 cm. Kuat interaksi kedua balon sangat lemah. 60 detik 30 cm 20 cm. Lemah dan kuat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, bagaimana pengaruh interaksi kedua balon terhadap variasi jarak? Apakah jarak memengaruhi besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik kedua balon? Bandingkan hasil pengamatan nomor 1A dan 1B atau nomor 2A dan 2B. Jawab. Semakin besar jarak kedua balon, maka gaya tolak semakin kecil. Hal ini dibuktikan dengan simpangan kedua balon kecil. Sebaliknya, semakin kecil jarak balon, maka gaya tolak semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan simpangan kedua balon besar. Bagaimana pengaruh interaksi kedua balon terhadap lamanya waktu menggosok? Apakah besar muatan memengaruhi besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik kedua balon? Bandingkan hasil pengamatan nomor 1A dan 2A atau nomor 1B dan 2B. Jawab. Semakin lama waktu yang digunakan untuk menggosokkan balon, maka muatan listrik menjadi semakin besar. Hal ini yang memengaruhi besarnya gaya tolak kedua balon, yang ditunjukkan dengan besarnya simpangan kedua balon terhadap saat dilakukan. Pertanyaan yang terakhir, siapa yang jawab? Saya. Silakan. Pengamatan yang telah kalian lakukan, bagaimana hubungan antar gaya Coulomb dengan jarak dan besar masing-masing muatan? Jawab. Semakin besar jarak dua benda yang bermuatan,
Gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jarak dua benda yang bermuatan, gaya tolak-menolak atau tarik-menarik semakin besar. Semakin besar muatan yang dimiliki suatu benda, gaya tolak-menolak atau tarik-menarik semakin besar. Semakin kecil muatan pada suatu benda, maka gaya tolak-menolak atau tarik-menariknya akan semakin kecil. Listrik statis yaitu sifat kelistrikan yang dimiliki benda. Muatan listrik memiliki dua jenis, yaitu muatan listrik sejenis bersifat tolak-menolak dan muatan berbeda jenis bersifat tarik-menarik. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif atau benda bermuatan listrik negatif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif akan saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Alat nereka puntir Coulomb merupakan alat yang dilakukan untuk menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besaran muatan listrik. Apakah kalian sudah mengerti tentang listrik statis berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan? Mengerti. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kali ini? Saya. Ya, silakan. Kesimpulan, listrik statis merupakan interaksi antar dua benda yang memiliki muatan listrik. Interaksi dua muatan tersebut dipengaruhi oleh jarak antar dua benda dan lamanya waktu menggosokkan. Dua benda yang memiliki muatan yang sama maka akan tolak-menolak, sedangkan dua benda yang berbeda muatan maka akan tarik-menarik. Nah, benar. Kesimpulannya yaitu bahwa listrik statis itu merupakan interaksi antar dua benda bermuatan listrik, baik itu sejenis maupun beda jenis. Untuk yang sejenis yaitu muatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka gaya yang ditimbulkan yaitu tolak-menolak. Nah, untuk yang beda jenis yaitu muatan positif dan negatif, sehingga gaya yang ditimbulkan adalah tarik-menarik. Sudah mengerti? Mengerti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca mengenai medan listrik dan beda potensial. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.